إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti rahimahullah, dan masih di awal pembahasan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sudah dibahas beberapa poin bahwa beliau Abu Bakar namanya adalah Abdullah, dan itu pendapat yang lebih sahih. Adapun Atiq julukan baginya, dan juga para ulama bahwa julukan Abu Bakar adalah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah orang yang bersegera dalam menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya langsung mempercayai, dan itulah makna As-Siddiq. Dan juga lazama sidqa, dan juga terus menerus selalu berkata jujur. Beliau tidak pernah ragu dalam menerima keputusan-keputusan Rasulullah SAW. Tidak pernah ragu dalam menerima berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu memiliki mauqif yang sangat bagus dalam sejarah keislaman beliau. Di antaranya yang sudah pernah kita baca kemarin adalah kisah bagaimana beliau mempercayai berita Isra dan Mi'raj, bagaimana jawaban beliau kepada orang-orang kafir
dan juga ketika beliau menemani Rasulullah SAW dalam hijrah ke Madinah, meninggalkan keluarganya dan anak-anaknya, dan bagaimana beliau menjaga Rasulullah SAW sepanjang perjalanan, dan termasuk di Ghari Hira, tidak hanya menjaga keselamatan Nabi SAW, juga menjaga kenyamanan beliau, sehingga ketika beliau tertidur di pangkuannya di Gua Hira, Abu Bakar tersengat binatang, tidak menggerakkan badannya dan menahannya, khawatir Rasulullah SAW terganggu, khawatir Rasulullah SAW terbangun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kemudian mauqif beliau yang berikutnya, bagaimana ketika beliau menenangkan Rasulullah SAW pada perang Badr, ketika Rasulullah SAW menangis, berdoa kepada Allah dan beristighatsah, meratap kepada Allah, maka Abu Bakar yang membesarkan hatinya. Juga tidak lupa sikap beliau pada Hudaybiyah, di mana sebagian besar para sahabat gelisah. Bagaimana perjanjian yang seakan-akan timpang atau terkesan timpang, tidak adil, kau diterima. Dan juga mereka gelisah, mengapa Rasulullah SAW sudah menjanjikan, sudah bermimpi akan masuk ke Makkah, tetapi kenapa harus mengalah kemudian pulang kembali ke Madinah? Itu juga sudah dibahas. Bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq yang sangat yakin bahwa pasti kita akan masuk ke Mekah sesuai dengan berita Nabi, dan Nabi tidak berkata tahun ini. Mauqif berikutnya, sikap yang mulia dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ketika beliau menangis ketika turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, inna 'abdan khayyarahu Allah baina dunya wal akhirah fakhtara al akhirah, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan akhirat, ternyata hamba tersebut memilih akhirat. Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Beberapa sahabat yang lain masih belum memahami, kenapa engkau menangis? Bukankah ayat tersebut memberitakan berita kemenangan idza jaa nasrullah? Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan dan pembukaan kota Mekkah dan datangnya manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam, maka mintalah ampun kepada Allah dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Abu Bakar sudah menangis. Ketika ditanya mengapa, dijawab kalau Rasulullah SAW sudah dimenangkan oleh Allah, risalah sudah ditegakkan, manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, maka itu adalah tanda akhir dari hidup beliau. Apalagi diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dengan memuji Allah dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Disuruh untuk menutup dengan taubat dan istighfar. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda inna 'abdan khayyarahu, sesungguhnya seorang hamba ada yang diberi pilihan, mau tetap di dunia atau mau kembali ke akhirat. Ternyata hamba itu memilih akhirat. Abu Bakar langsung paham. Ini faqihnya beliau radhiyallahu taala anhu. Cerdasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak ada seorang pun yang diberi pilihan ketika matinya kecuali Nabi. Alaysa kadzalik?
Tidak ada seorang pun yang ditawarkan kematiannya, mau mati sekarang atau mau hidup terus, kecuali para nabi. Sedangkan saat itu siapa nabi yang masih hidup? Hanya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar langsung paham bahwa abdan yang dimaksud adalah Rasulullah. Inna abdan khayyarahullah. Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, mau dunia atau akhirat. Ternyata hamba itu memilih akhirat. Abu Bakar langsung menangis. Anaknya Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, ketika Rasulullah SAW sakit di pangkuannya, kemudian beliau mengatakan Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, aku memilih yang di atas. Ini aku memilih kembali kepada Allah SWT. Maka langsung Aisyah berkata, idzan la yakhtaruna, kalau begitu Nabi tidak memilih kita. Artinya beliau akan wafat. Dan setelah itu wafat. Beberapa saat berikutnya beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mauqif berikutnya, sikap Abu Bakar yang terkenal juga adalah ketika beliau kokoh istiqamah di atas keimanan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya ujian wafatnya Rasulullah adalah ujian berat. Setinggi-tinggi iman kaum muslimin ketika itu, justru setinggi-tinggi kecintaan mereka kepada Rasulullah. Karena sangat tingginya kecintaan mereka kepada Rasulullah, maka tentunya sangat berat ujian kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sebagian mereka merasa tidak percaya, masa Rasulullah SAW meninggal? Apa iya Rasulullah wafat? Ini juga sudah disampaikan kemarin, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menengok Rasulullah SAW dalam keadaan telah wafat, dicium keningnya dan dikatakan, sungguh engkau harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Engkau harum hidupmu dan matimu. Kemudian Abu Bakar naik mimbar memuji Allah dan menyanjungnya, dan kemudian membaca, atau sebelum membaca ayat Allah, beliau berkata dengan kalimat yang sangat terkenal, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah wafat. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Menegur kaum muslimin, jangan menyembah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, beliau telah wafat. Siapa yang ibadahnya untuk Rasulullah, siapa yang amal solehnya untuk manusia, maka dia telah wafat. Siapa yang beribadahnya untuk Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad SAW kecuali Rasulullah. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah lewat sebelumnya para rasul. Afa in mata aw qutila, apakah kalau dia mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali murtad karena matinya Rasulullah? Apakah kalian akan meninggalkan agama karena wafatnya Rasulullah? Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, murtad meninggalkan agamanya, maka Allah tidak dirugikan sama sekali. Mereka sendiri yang rugi. Wasayadillahu syakirin, dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Itu juga mauqif yang terkenal dari Abu Bakar. Khutbahuhun nas wa taskinuhum. Bagaimana khutbah beliau ketika itu? Bagaimana beliau bisa menenangkan kaum muslimin ketika wafatnya Rasulullah SAW? Dengan khutbah tadi yang ringkas tadi,
masyarakat jadi tenang. Bahwa agama tidak runtuh dengan matinya Rasulullah SAW. Tidak kemudian selesai, nggak ada lagi agama. Tidak. Tetap beribadah pada Allah. Tetap syariat ditegakkan. ثم قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين. Kemudian juga bagaimana sikap beliau ketika menegakkan baiat. Bukan maknanya menegakkan baiat untuk dirinya, baiatlah saya, bukan. Tetapi ketika melihat pertikaian kaum Ansar di Saqifah Bani Sa'idah, maka Abu Bakar mengajak Umar, mari kita temui mereka sebelum terjadi apa-apa, sebelum terjadi perpecahan. Maka dinasihati di sana dengan nasihat-nasihat yang sangat penting, yang semuanya hujjah, semuanya dalil yang belum terpikir oleh mereka. Abu Bakar sudah memikirkannya. Berdiri, berbicara di hadapan mereka, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, a'immah min Quraisy, bahwa penguasa, pemimpin itu dari Quraisy. Disampaikan dalil-dalil tentang keharusan bahwa imam itu dari Quraisy. Kemudian dikatakan, nahnu al-umara wa antumul wuzara, kamilah umara dan kalian wuzara. Ini kata Rasulullah SAW. Disampaikan pula dalil-dalilnya. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan muhajirin, yaitu dalam ayat dalam surat Al-Hasyr, fil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, sampai akhir ayat itu berbunyi, ulaika humus sadiqun, merekalah as-sadiqun. Dibacakan alladzina tabawwa'ud dar, keutamaan Ansar yang memperlihatkan tempat dan menolong, diakhiri dengan kalimat ulaika humul muflihun. Kata Abu Bakar Siddiq dalam khutbah itu sepeninggal Rasulullah SAW di Saqifah Bani Sa'idah, beliau katakan, maka sammanallahu as-sadiqin wa sammakum al-muflihin. Allah menamakan kami sadiqin dan menamakan kalian muflihin. Dan apa kata Allah di ayat lain? Di ayat lain Allah katakan, kunu ma'as sadiqin, tetaplah kalian bersama sadiqin. Ya, cerdasnya Rasulullah, cerdasnya Abu Bakar Siddiq, faqihnya beliau. Setelah menyatakan bahwa orang muhajirin, orang-orang Quraisy disebut sadiqin, sedangkan kalian disebut muflihin. Setelah itu Allah katakan, kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian bersama sadiqin. Bersama siapa? Bersama muhajirin. Jangan memisahkan diri. Jangan memisahkan diri, karena mereka sudah ingin memisahkan diri untuk membuat pemimpin sendiri buat mereka sendiri. Jangan, kata Abu Bakar. Kita tetap kaum muslimin bersama. Tetaplah bersama sadiqin, tetaplah bersama orang-orang muhajirin. Disampaikan semua hujjah-hujjahnya, sampai orang-orang Ansar menerima, orang-orang Quraisy menerima. Maka setelah itu baru Abu Bakar mengatakan, kalau begitu aku baiat Umar. Dipegang Umar, dibaiat. Kata Umar, tidak, aku tidak mau. Kalau aku memimpin, di bawahku ada engkau. Engkau lebih mulia dariku, aku membaiat engkau. Maka mereka pun berduyun-duyun berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Bakar memilih Umar. Sehingga ketika 2 tahun beliau memimpin, hanya sebentar memang, tapi sangat-sangat bersejarah, sangat-sangat berpengaruh. Setelah 2 tahun, Abu Bakar masih berpegang dengan ucapan pertama, Umar. Setelahku, yang memimpin kalian adalah Umar. Kalau kalian taat kepada aku,
maka perintah terakhirku adalah taati Umar setelahku. Artinya bukan politikus, bukan main-main. Itu ngomong aku bayat engkau Umar, biar Umar membalas. Aku bayat engkau. Bukan. Jangan kamu samakan dengan pikiran-pikiran politikus hari ini. Tidak. Buktinya sampai akhir hidupnya masih tekad beliau tidak dilepas. Umar. Yang paling pantas jadi pemimpin adalah Umar menurut beliau. Karena ketegasannya, karena kekokohannya, karena kepemimpinan Umar. Kembali kepada kita. Dan termasuk mauqif beliau yang sangat terkenal, yang sangat hebat, adalah ihtimamuhu wa sabatuhu fi ba'ti jaisi Usamah. Bagaimana tekad beliau yang kokoh, tidak goyah untuk tetap memberangkatkan tentara Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anaknya dan bapaknya, dua-duanya sahabat Rasulullah SAW dan dua-duanya kecintaan Rasulullah SAW. Hibbu Rasulillah ibni hibbi Rasulillah, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Usamah ibni Zaid ibni Harithah. Zaid bin Harithahnya kecintaan Rasulullah SAW, bahkan pernah dianggap anak sampai turun larangan, tidak boleh menamakan Zaid bin Muhammad, maka kembali kepada nama yang aslinya Zaid bin Harithah. Demikian pula anaknya Usamah ibn Zaid kecintaan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sebelum wafatnya memberangkatkan satu tentara besar yang di dalamnya ada tokoh-tokoh besar para sahabat, tetapi dipimpin oleh seorang anak muda berumur 17 tahun. Kelas berapa? Kalian 17 tahun kelas berapa? Kelas 3? MTS? Atau sudah i'dad? Itu sudah memimpin pasukan tentara besar yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Di dalamnya ada sekian sahabat kibar. Masya Allah. Rasulullah SAW melihat ada keistimewaan pada anak muda ini, Usamah ibn Zaid. Tetapi belum jauh Rasulullah wafat. Maka tentara tadi kembali karena berita besar, berita wafatnya Rasulullah SAW. Ketika sampai pada mereka belum jauh, mereka balik. Sampai ketika terjadi baiat, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin. Maka Abu Bakar berkata pada perintah pertamanya sebagai khalifah, perintah pertama sebagai khalifah, Jaish Usamah berangkat. Bisa ditebak atau bisa dibayangkan bagaimana pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Ansar, pembesar-pembesar para sahabat dipimpin oleh seorang anak muda 17 tahun. Beberapa mereka agak berat, tetapi kan itu perintah Nabi, sami'na wa ta'ana. Kan itu perintah Nabi, sami'na wa ta'ana. Maka ketika pulang kembali Nabi wafat, maka mereka tidak lagi berpikir untuk berangkat. Ternyata khalifah pengganti pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, langsung memerintahkan tentara Usamah berangkat. Maka mereka gelisah, ya Amirul Mukminin, ya Khalifatul Mukminin, negeri kita sedang kacau, banyak orang-orang murtad, ada orang-orang yang begini, ada yang begitu. Semakin mereka sudah ragu-ragu kembali, sebagian mereka tidak mau bayar zakat, sebagian mereka begini dan begitu. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tentara Usamah berangkat. Tapi kan begini, tapi tentara Usamah segera berangkat. Karena
aku tidak akan membatalkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan membatalkan, enggak akan meninggalkan satu sunnah pun dari sunnah-sunnah Rasulullah, satu perintah pun dari perintah Rasulullah, aku enggak akan tinggalkan. Kalau aku tinggalkan salah satunya, aku khawatir akan sesat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hitung-hitungan matematik ditinggal, dikalahkan dengan sunnah. Hitung-hitungan prediksi kayaknya begini, kayaknya begitu, ditolak oleh Abu Bakar, dikalahkan dengan sunnah. Ini perintah Nabi. Nabi itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi yang diutus oleh Allah mendapatkan wahyu dari Allah, maka ucapannya ucapan yang selalu tepat, gak mungkin salah. Maka tentara Usama berangkat, aku tidak mungkin membatalkan sesuatu yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ini kehebatan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Aku tidak mau membatalkan ucapan Rasulullah yang sudah memberangkatkan sebelum wafatnya. Berangkat, nggak peduli dengan apa yang ada dalam negeri, berangkatlah. Tentara Usama dengan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ternyata membawa hikmah besar, membawa hikmah azimah. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis-hadis sahih, dalam athar-athar sahih, wallahi laula Abu Bakr as-Sukhlif lama ubida Allah. Wallahi, demi Allah, kalau Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, sungguh Allah tidak disembah lagi setelah itu. Sampai ada yang ketakutan dengan ucapan Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, cukup wahai Abu Hurairah, cukup, jangan berlebihan. Kata Abu Hurairah, betapa tidak. Pertama, ketika Abu Bakar berkhutbah, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah mati. Siapa menyembah Allah, maka Allah terus hayyun la yamut. Ini membawa kaum muslimin semangat beribadah kembali. Tadi sudah malas, sudah ya Rasulullah mati, mau apa lagi? Ternyata dengan ucapan Abu Bakar, dengan membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila qalatu wala ala aqabikum. Terancam mereka semua, berani murtad, awas, kalian rugi sendiri, Allah tidak dirugikan. Maka kekokohan para kaum muslimin semakin. Yang kedua, tentara Usama, hampir-hampir kalian membatalkannya kan? Kalau saja bukan karena Abu Bakar, hampir-hampir nggak ada yang sepakat dengan Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan, wallahi, aku tidak akan membatalkan satu perintah pun yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengucapkan berangkat, maka saya katakan berangkat. Ternyata, bagaimana pendapat kalian? Begitu maju Jais Usama, yang mau murtad tadi tidak jadi. Melewati suku-suku A'rab, Badui, melihat kaum muslimin masih solid, pasukannya masih kokoh, bahkan pimpinannya sangat muda. Dihitung oleh mereka, 17 tahun itu masih bisa memimpin 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi. Berarti ini kader-kader yang Masya Allah akan memperjuangkan Islam sekian puluh tahun lagi. Kalau begitu percuma kita murtad, kita akan hancur dengan pasukan tersebut. Kata Abu Hurairah, semua atau sebagian besar urung tidak jadi murtad karena hikmah diberangkatkannya tentara Usama. Ketika sampai di Syam, penduduk Syam, pasukan Syam, kerajaan Romawi di sana juga terkejut. Ternyata nggak ada perubahan sedikit pun dengan matinya zaimuhum. Ternyata nggak ada perubahan kekuatan, nggak ada perubahan kekokohan, nggak ada perubahan pasukannya, tetap kokoh, tetap solid, tetap dalam keadaan utuh, bahkan dipimpin oleh anak muda yang tentunya masih bisa memimpin sekian puluh tahun lagi. Maka down mental mereka, nggak berani melawan, mundur. Yang rencananya mereka akan menyerang dengan pasukan besar, zaimuhum qad mat, pimpinan mereka telah mati, maka mereka sudah lemah, mari kita perangi mereka dengan sekaligus, kata mereka.
sesumbarnya orang-orang Romawi. Tapi belum kering mulut bicara, tiba-tiba melihat pasukan yang dipimpin anak muda dengan pasukan besar. Hikmah dari sunnah. Hikmah dari sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah berbicara jangan dibatalkan. Ini bukan ucapan manusia sembarangan. Ini ucapan Rasul yang diutus oleh Allah, yang tahu bahwa dia akan wafat. Nabi pun tahu sebentar lagi akan wafat. Iya kan? Karena diberitahu, inna abdan khayyarahullah, sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah, mau tetap di dunia atau ke akhirat. Hamba tersebut memilih akhirat. Artinya sudah diberitahu, sudah diingatkan oleh Allah dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang kemenangan, sudah datang pembukaan, manusia sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka beristighfarlah, bertaubatlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Itu juga isyarat. Sehingga jangan dikira mau berangkat tentara Usama, tiba-tiba mati. Wah, salah itu strateginya, batalkan saja karena di dalam negeri sedang kacau. Bukan, justru sebaliknya. Karena ini ucapan seorang Rasul, yuha ilaih, seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang ucapannya pasti dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu iman Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan. Ucapan Rasulullah tidak akan salah. Tentara Usama berangkat. Qala huma qiyamuhu fi qitali ahli riddah. Sikap berikutnya dari Abu Bakar yang terkenal adalah sikap beliau ketika memerangi murtaddin. Dan sebagian mereka masih sholat, masih puasa, tapi tidak mau bayar zakat. Alasan mereka, bukankah Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dalil mereka ayat itu. Allah berfirman, ambil dari mereka sedekah mereka, zakat mereka, untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan harta mereka. Wa salli alaihim, dan berikan salawat untuk mereka ya Rasul. Salli alaihim, doakanlah dengan salawat untuk mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, karena salawatmu akan membuat tentram mereka. Kata orang-orang murtad ini dari Banu Hanifah berkata, adapun salawat engkau ya Abu Bakar tidak menenteramkan kami. Adapun salawat kalian semua tidak menenteramkan kami. Yang menenteramkan kami adalah salawatnya Rasulullah SAW. Untuk apa kami bayar zakat kepada orang yang salawatnya tidak menenteramkan kami? Tetapi kalau Rasulullah SAW menerima zakat dari kami, Rasulullah mengatakan Allahumma salli ala ali fulan, Allahumma salli ala ali fulan. Maka salawat Rasulullah, doa Rasulullah menenteramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salawat engkau menenteramkan mereka. Ini doamu membuat tentram mereka. Adapun sekarang beliau telah wafat, beliau telah mati. Untuk apa lagi kami bayar zakat? Salawatmu tidak menenteramkan kami wahai Abu Bakar, katanya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa agama ini ditegakkan dengan rukun-rukun, dengan tonggak-tonggak. Kalau tanpa tonggak-tonggak tersebut gak akan tegak Islam. Atau kama qala radhiyallahu anhu, atau yang semakna dengan itu, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Perangi mereka sampai mau bayar zakat. Perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Seperti tadi para sahabat berdatangan, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, apa kita memerangi orang yang sholat? Ya Amirul Mukminin, apa kita memerangi orang yang masih puasa? Bukankah mereka masih beribadah? Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wallahi inni la ufarriqu baina salati wal zakah. Sungguh demi Allah, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Salat
Hakul Islam, hakul la ilaha illallah. Demikian pula zakat. Mereka datang lagi menyatakan, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah, bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Sedangkan hadis Rasulullah SAW bersabda, berbunyi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat. Kalau mereka bersahadat, asamu minni dima'uhum wa amwalahum. Kalau mereka sudah bersahadat, maka terjaga darahnya dan hartanya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukankah salat dan zakat termasuk hak la ilaha illallah? Bukankah salat dan zakat termasuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah SAW menyatakan di akhir hadisnya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Jadi kalimat tadi belum selesai. Kami diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah bersahadat, maka mereka terlindung darahnya dan hartanya, kecuali dengan haknya. Ini kalimat terakhir, jangan dipotong. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kata Abu Bakar, termasuk haknya adalah kalau mereka meninggalkan salat, maka halal darahnya. Ketika mereka mau meninggalkan rukun dari rukun-rukun iman, maka diminta taubat kalau mereka mau kembali. Kalau tidak, kami perangi. Sampai pada ucapan akhir beliau, wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum alaih. Sungguh kalau mereka enggak mau membayar zakat seekor anak unta saja, kami akan perangi mereka karenanya. Artinya bukan nilainya, bukan nilainya, tetapi urusannya adalah agama. Kalian menentang rukun dari rukun Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ketegasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga melihat ketegasan beliau, para sahabat tersentak sadar, benar Abu Bakar, dia alal haq. Termasuk Umar menyatakan dia alal haq. Sampai terucap dari beliau, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ucapan yang kalau didengar oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit akan marah. Tetapi kalau yang mendengar adalah Umar, maka beliau tidak tersinggung. Dikatakan oleh beliau, oleh Abu Bakar, ya Umar, asyuja'un fi jahiliyah wa jabanun fil Islam? Apakah engkau pemberani zaman jahiliyah kemudian jadi penakut dalam Islam? Tetapi justru menyembuhkan. Umar sadar, beliau benar, aku yang salah. Maka ketika perang memerangi para murtadin, penolak zakat, para mani'iz zakah, sepakat para sahabat. Dan sudah dikatakan dalam hadis yang sahih, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Berarti kalau kesepakat mereka apa maknanya? Benar, tidak salah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa munadharatuhu lis-sahabati hatta hajjahum bid-dalail. Dan juga bagaimana beliau munadharah, saling memberikan hujjah, itu namanya munadharah, kepada para sahabat seperti yang tadi sudah kita ceritakan. Hatta hajjahum bid-dalail, hingga mereka terbukti bahwasanya yang benar adalah Abu Bakar, bahwa pendapat mereka yang keliru. Ini mana hajjahum, hajjah menegakkan hujjah, bid-dalail dengan dalil-dalil. Apa dalilnya? Kalimat illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Dan salat dan zakat itu adalah haknya la ilaha illallah. Tidak bisa saya masuk Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi salat saya nggak mau, nggak bisa. Saya masuk Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi zakat nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa agama dikorting seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang menerima
saya terima, saya akan mengeluarkan zakat, tetapi kemudian karena terdorong dengan sesuatu, bikin permainan, uangnya dibelikan benda sehingga gak kena zakat, nanti setelah 1 haul dijual lagi jadi uang lagi, jadi gak pernah sampai sehaul. Sehaul itu 12 bulan, baru sampai 10 bulan, 11 bulan belikan sesuatu yang tidak kena zakat. Setelah sebulan berikutnya dijual lagi jadi uang lagi. Sebelum sampai 12 bulan, ini barakallahu fikum, bagaimanapun juga dia masih muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia mendapatkan dosa yang besar dan sebagainya, karena hialnya, hial itu jamaknya hilah, karena hilahnya, tetapi dia masih mengakui tentang zakat. Kalau tadi menolak zakat sama sekali, saya tidak mau, kami nggak mau bayar zakat, itu yang dikafirkan oleh para ulama. Wa syarahallahu sudurahum lima syaraha lahu sadrahu minal haq. Akhirnya Allah melapangkan hati-hati para sahabat, karena seperti lapangnya hati Abu Bakar dari kebenaran, untuk memerangi para penolak-penolak zakat. Thumma tajhizuhul juyusha ila Syam li futuhah. Kemudian juga tidak lupa bagaimana peran beliau dalam memerangi dan membawa tentara untuk memperluas daerah Islam dan untuk mengislamkan manusia ke negeri Syam. Wa imdaduhum bil amdad, dan mendukung mereka dengan sekian sarana dan prasarana. Tsumma khatama dzalika bimuhimmin, kemudian ditutup dengan perkara yang paling penting. Ditutup kehidupan beliau, ditutup khilafah beliau, bimuhimmin min ahsani manaqibihi, ditutup dengan perkara penting yang merupakan sebaik-baik keutamaan Abu Bakar. Wa ajal fadailihi, dan fadilah-fadilah yang paling tinggi dari beliau. Apa itu? Istikhlafuhu alal muslimin Umar, memilih untuk kaum muslimin orang yang paling pantas untuk memimpin, yaitu Umar. Setelahku adalah Umar. Kalau kalian mentaati aku sebagai penguasa kalian, maka setelah aku wafat taatilah Umar, baiatlah Umar. Maka sungguh Abu Bakar memiliki firasah. Wa firasatul mu'min sering benarnya. Apalagi mukminnya orang yang terbaik setelah Rasulnya SAW, yaitu Abu Bakar. Firasatnya tepat, bahwa tidak ada yang pantas untuk memimpin kecuali Umar. Dan benar-benar tipe seorang pemimpin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini mana tafarrus dari kata firasah. Wa wasiyatuhu lahu, dan wasiatnya, dan seterusnya ila akhirih. Mudah-mudahan kita akan bahas peran-peran beliau berikutnya, dan juga akan kita detailkan tentang penamaan atau nama beliau, kunyah